entah dengan sesama, entah Anda dengan istri, suami, anak-anak Anda, orang tua Anda. Pertama-tama, untuk dapat memiliki satu hubungan yang dapat dipererat kembali, adakah kita menyadari dosa kita, kesalahan kita, yang menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan dengan orang lain? Adakah kita menyadari hal tersebut? Adakah kita menyatakan kesalahan kita kepada orang yang kita sakiti? Oke, mungkin Anda katakan, tapi pendeta saya yang disakiti. Well, tapi inilah tangisan yang paling penting. Melihat saudara-saudaranya yang bertobat. Nah, pertanyaan. Saat ini pun seringkali kita dapat melihat keadilan Allah itu terjadi saat ini. Pelajaran bagi kita. Kebanyakan dari kita tentunya telah melakukan hal-hal yang sangat kita sesali. Saya sudah selalu mengulang-ulangi hal ini ya. Bagaimanakah kita bisa sejauh mungkin memperbaiki apa yang telah kita lakukan, dan mengapa menerima janji pengampunan Allah melalui Yesus begitu penting bagi kita? Kenapa? Karena seperti kita Roma 5:7-11 katakan juga bagaimana pengampunan Yesus telah menjadi bagian kita. Itulah yang telah menjadi bagian daripada saudara-saudaranya. Setelah nanti kita akan pelajari ya. Setelah kita mengetahui bagaimana Yusuf mengampuni mereka. Selama 21 tahun mereka itu dibebani dengan perasaan bersalah. Berapa banyak di antara kita, saudara dan saya, ya, kita mengingat kembali, selalu mengingat perbuatan-perbuatan kita masa lalu dan kita menyesali, kita sangat menyesali. Ya. Itu seringkali menjadi menggerogoti kehidupan kita. Tapi marilah kita ketahui bahwa Allah ingin kita menyadari, Allah ingin kita memahami bahwa kesalahan kita itu telah diampuni. Jangan kita menghukum kesalahan tersebut dengan membuat hal-hal yang lebih menyesakkan kita. Banyak orang pecandu-pecandu dikatakan, kenapa mereka sering kali gagal keluar dari kecanduan mereka? Oleh sebab mereka pikir kalau mereka terus-menerus menyakiti hidup mereka dengan kecanduan yang mereka lakukan, maka itu akan mengurangi, membuat perasaan mereka itu numb. Membuat perasaan mereka itu dapat dihilangkan dari perasaan bersalah. Tapi gantinya kita merasa bersalah dengan terus melakukan kesalahan. Baiklah kita, seperti apa yang terjadi kepada saudara-saudara Yusuf, nanti kita akan lihat. Mereka menyadari kesalahan mereka, mereka menyadari bahwa apa yang mereka alami sekarang itu adalah akibat daripada apa yang telah mereka lakukan. Tetapi gantinya mereka terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Mereka berubah 180 derajat. Dan kita sudah membahas tentang Yehuda ya waktu lalu. Bagaimana perubahannya 180 derajat itulah yang menyebabkan keturunan Yesus itu berasal dari Yehuda. Tapi saat ini kita melihat bagaimana perubahan itu terjadi kepada Yusuf, bukan kepada Yusuf, saudara-saudara Yusuf. Kita akan membahas Yusuf, pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian 37 cukup menarik. Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk pergi menjumpai saudara-saudaranya. Dan dia pergi. Dia pergi menjumpai saudara-saudaranya. Dan sekarang kejadian 42 berbalik. Saudara-saudaranya sekarang yang pergi menjumpai Yusuf. Nah pertanyaannya, apa? Ya, kita akan membahas dari malam hari ini sampai hari Kamis ini. Apa kira-kira reaksi Yusuf saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya? Wah, dia langsung pada saat dia melihat saudara-saudaranya, dia langsung, waduh, puji Tuhan saya bertemu, lalu dia memperkenalkan dirinya. Wah, tidak ya. Tidak terjadi demikian rupanya ya. Yang pertama, apa reaksi Yusuf? Pada saat dia bertemu saudara-saudaranya yang pertama, dia menuduh mereka sebagai mata-mata. Mereka dituduh, ya, dia tuduh, dia kata, kamu ini mata-mata. Lalu dia ulangi pernyataan yang pertama sebagai mata-mata itu karena kamu ingin melihat apakah negara kami ini ada yang jaga atau tidak. Dia ulangi kemudian 3 kali. Jadi 4 kali dia sebut mereka itu sebagai mata-mata ya. Yang dimulai dari Kejadian 42 ayat 9. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka kemudian dimasukkan, mereka semua 10 orang ini dimasukkan ke dalam penjara selama 3 hari. Dan kemudian dia katakan apa? Dia hanya akan melepaskan mereka jika satu di antara mereka itu yang pergi dan membawa apa? Membawa Benyamin. Jadi mulanya Yusuf katakan, 9 kalian tinggal terus dalam penjara, 1 yang pergi. 1 yang pergi. Ya. Tapi kemudian dia berubah. Dan kita akan lihat kenapa dia harus berubah. Ya. Dia berubah. Kemudian yang terjadi, dia biarkan apa? Simeon yang dia masukkan ke dalam penjara. Simeon, anak yang kedua. Nah, kenapa anak dia? Kenapa Simeon? Kenapa anak yang kedua ini? Nanti kita akan lihat ya. Simeon yang dimasukkan ke dalam penjara, sementara yang lainnya disuruh pulang
untuk kembali membawa Benyamin. Ya, kalau kalian ini katakan kalian ini bukan mata-mata, kalian katakan kami orang jujur. Kalau kalian jujur, kalian sudah ceritakan tentang adik paling bungsu kalian, buktikan kejujuran tersebut. Bawa kembali Benyamin. Lalu ya, kemudian nanti bukan malam ini kita pelajari ya. Nanti kita akan pelajari. Saat mereka kembali dengan Benyamin, mereka kemudian dituduh mencuri piala perak daripada Yusuf. Ya, Anda bisa baca dari Kejadian 44 ayat 1 dan seterusnya, DST itu dan seterusnya. Lalu kemudian Yehuda yang menjadi pembela Benyamin. Nanti kita akan lihat ya. Nah, poinnya adalah mari kita melihat encounter. Mari kita lihat pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Apa Yusuf lupa kepada, apakah Yusuf melupakan saudara-saudaranya, atau lebih tepatnya melupakan perbuatan saudara-saudaranya? Ada yang orang-orang yang membaca Alkitab hanya sekilas, katakan, iya pendeta, ya, dia sudah melupakan semuanya. Yusuf lupa, misalnya Kejadian 41-51, Kejadian 41-51, Yusuf ada dua anak ya. Anak yang pertama dia beri nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Jadi Manasye itu Allah membuat aku lupa sama sekali. Wah, jadi apa betul-betul tiba-tiba dia apa? Hilang ingatan. Nggak ada yang dia ingat tentang saudara-saudaranya. Dia tidak lagi ingat apa? Kesukarannya ya, ke rumah Bapak. Apa artinya ayat ini? Ya, artinya bukan dia lupa ya, tapi dia telah melihat bahwa apa yang Allah telah lakukan itu jauh-jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada kesukarannya, daripada rumah bapaknya. Apa yang terjadi pada saat dia diperlakukan dengan semena-mena oleh saudara-saudaranya. Jadi apa yang Allah telah buat itu jauh lebih baik. Bukan berarti dia lupa. Kenapa? Kalau Anda baca hanya ayat ini, seakan-akan Anda bilang, waduh ini Alkitab ini nggak benar ya, kenapa dia harus lupa sama sekali? Dia tidak lupa sama sekali. Mari kita baca ayat berikutnya, ayat 52. Ya, Kejadian 41-52 dikatakan apa? Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah telah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ayat yang sebelumnya, Efraim namanya juga memiliki konotasi apa? Lupa sama sekali kepada kesukaranku. Lupa sama sekali kepada kesengsaraanku. Tapi anak yang kedua membuat dia tidak harus melupakan negeri kesengsaraannya. Ya. Jadi dengan kata lain, arti daripada Allah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku. Kenapa? Karena kebahagiaan Tuhan itu jauh lebih hebat. Jauh lebih besar daripada kesengsaraan yang sementara saja yang dialami. Jadi apa pelajarannya bagi saudara dan saya? Suatu saat kita berada di dalam kerajaan surga, ya, saat kita sudah berada di dalam kerajaan surga, segala peristiwa yang kesengsaraan kita saat ini, Anda yang mungkin ada masalah keuangan, ada yang mungkin ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh anak-anak, ditinggalkan oleh orang tua, name it, namakan apa saja kesengsaraan itu. Pada saat kita berada untuk masa kekekalan dalam kerajaan surga, Anda akan lupa sama sekali. Ya, artinya, kebahagiaan bersama dengan Tuhan itu jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Anda mungkin tidak akan lupa. Kalau kita lupa sama sekali, mungkin kita tidak akan apa ya. Kita bisa-bisa ya berbuat dosa lagi. Tapi kebahagiaan bersama Tuhan menutup kemungkinan kita untuk berbuat dosa lagi. Segala sesuatu yang kita sudah alami dalam dunia ini, mungkin kita tidak akan lupa sama sekali, dalam arti kalau kita lupa sama sekali, bisa-bisa ada kemungkinan kita buat ya. Tapi artinya kebahagiaan bersama dengan Tuhan itu menutupi segala sesuatu, termasuk khususnya penderitaan hebat yang kita alami di dalam dunia ini. Dan inilah ya. Dan apakah kita lihat juga ya, bahwa Yusuf sama sekali tidak lupa. Dia tidak lupa kesengsaraannya di rumah bapaknya. Kenapa? Karena kita lihat apa yang terjadi kemudian. Kejadian 42, saat dia melihat saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Ketika Yusuf, ayat 7, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Ya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing pada mereka. Kenapa? Dia bicara dalam bahasa Mesir. Ada penerjemah yang menerjemahkan bahasa Mesir ke bahasa Ibrani kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian saudara-saudaranya berbicara kepada Yusuf, diterjemahkan oleh seorang penerjemah kepada Yusuf. Jadi mereka pikir, wah ini orang ini, Yusuf ini siapa ya? Tapi Yusuf kenal, Yusuf tahu mereka. Bukan hanya itu saja, mungkin mereka
pangling melihat Yusuf. Kenapa? Yusuf memiliki pakaian yang apa ya? Perpakaian yang berbeda, berbicara yang berbeda. Saya pernah melihat bekas-bekas mahasiswa saya di Universitas Klabat, di Ethiopia. Pada saat mereka melihat pertama kali, siapa mereka ini ya? Kenapa? Karena waktu mereka masih di Unklab mungkin ya, mungkin karena masih student, banyak berpikir, banyak bekerja dan lain sebagainya. Ya pada umumnya ya terus terang saja masih kurus-kurus mereka semua itu ya. Tapi setelah mereka menjadi melayani di jemaat setelah beberapa puluh tahun berlewat ya, lebih makmur mungkin mereka daripada waktu jadi mahasiswa. Saya tidak kenal lagi mereka karena berubah mereka ya, wajah mereka yang tadinya dulu kurus-kurus sudah lebih sehat, mungkin bahasa halusnya ya, lebih sehat sampai saya nggak kenal lagi mereka. Itulah mungkin ya yang terjadi ya. Mereka tidak lagi mengenal Yusuf. Yusuf anak paling bungsu. Itu sudah 21 tahun. Dia sudah jadi pemimpin Mesir. Dan juga jangan lupa, 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelaparan. Saudara-saudara Yusuf yang mungkin tadinya sudah gemuk-gemuk, sekarang mukanya kembali. Seperti waktu apa? Waktu Yusuf mengenal mereka. Tapi Yusuf kan tidak kelaparan di Mesir. Jadi Yusuf lebih makmur ya. Jadi cara dia berpakaian, cara dia berbicara, postur, keadaan tubuh Yusuf itu sudah berbeda. Sudah berbeda daripada saudara-saudaranya yang kembali kurus kering, yang sekarang dikenal kembali oleh oleh Yusuf. Jadi Yusuf nggak ada masalah mengenal mereka. Ya, karena setelah 7 tahun kelaparan, ya kurus kering lah mereka, mungkin gitu ya. Yusuf kenal mereka, tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Jadi ayat 8 katakan, Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Bukan hanya mimpi, tapi apa yang terjadi setelah mimpi itu menyebabkan dia harus masuk ke dalam goa dan dijual sebagai budak di Mesir. Lalu apa yang Yusuf buat kemudian? Wah, senang saudara saya bertemu dengan kalian. Nah, kira-kira apa itu Yesus lakukan? Well, tidak ya. Seakan-akan Yusuf apa? Balas dendam. Balas dendam. Kejadian 42 ayat 7 seakan-akan dia berbicara kasar. Ya, ia berlaku seolah-olah ia seorang asing pada mereka. Ayat 7 ya. Ia menegur mereka dengan membentak. Wah, dia bentak-bentak mereka. Ya. Dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanan untuk membeli bahan apa? Membeli makanan. Ya. Kenapa dia harus bentak-bentak? Karena dia ingin apa? Kalau kita lihat ayat 30, karena dia menuduh mereka sebagai mata-mata. Dan itu yang juga tertulis dari ayat ke-9. Ya. Ayat ke-9. Ia menuduh mereka sebagai mata-mata. Kejadian 42 ayat 9. Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak apa? Tidak dijaga. Ya. Dituduh mereka sebagai mata-mata. Ya. 3 kali dia ulang-ulangi. Ya. Tuduhan itu diulangi 3 kali. Kejadian 40 ayat 12, ayat 14, ayat 16. Sama-sama. Kamu ini mata-mata ingin mencari tahu apa negeri kami ini tidak dijaga. Dan lain sebagainya. Nah, kenapa Yusuf harus membentak, harus bentak-bentak, harus tegur. Dan orang yang sedang dituduh ini harus ditegur. Diulang-ulangi pernyataan tersebut. Kalau Anda, saya nggak pernah berbicara, tapi saya sering melihat ya, kesaksian orang, lalu juga di TV, bagaimana kalau Anda diinterogasi seperti ada 48 hours ya, saya jarang nonton, tapi saya sering pernah melihat ya, 48 hours program TV di Amerika ini. Wah, kalau Anda sedang diinterogasi, pertanyaannya itu diulang-ulang. Ya, walaupun di Amerika ini sopan, wah kalau di Indonesia itu udah digebuk yang mau ditanya itu, dipukul, dibentak, dikasar-kasari itu. Orang yang sedang mau diinterogasi itu dihajar lebih dahulu mungkin ya. Tapi itulah yang terjadi. Kenapa itu harus dihajar, dibentak, diulang-ulangi tuduhan tersebut ya? Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk menakut-nakuti terdakwa dan menghancurkan resisten perlawanan. Jadi ada orang-orang di Amerika ini yang pada saat diinterogasi, diulang-ulangi pertanyaannya, dituduh, kamu yang membunuh, kamu. Sampai ada yang mungkin mereka tidak membunuh, tapi karena dicecar terus, orang Jakarta bilang dicecar terus, dikejar-kejar terus, diulang-ulangi. Sampai daripada mereka bilang, ya udah, daripada saya pusing ditanya-tanya terus, ya udah saya mengaku aja. Ya, saya mengaku saya. Itulah, diulang-ulangilah tuduhan tersebut. Ya. Apakah ini karena Yusuf balas dendam? Ya. Apa jawaban saudara-saudaranya? Ada 2 kali saudara-saudara itu menjawab dia. Apa yang mereka katakan yang pertama. Tetapi jawab mereka, tidak Tuanku, kami bukan mata-mata. Kami datang hanyalah untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Nah, kenapa ini harus diulang-ulangi? 2 kali diulang-ulangi. Kami ini hanya anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah apa? Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai.
Yusuf tanya lagi, kamu ini pengintai, kamu ingin mencari tahu apakah negeri ini dijaga atau tidak. Lalu jawab mereka kembali, mereka jawab lagi di ayat 13. Hamba-hambamu ini diulangi kembali. Ini sekalian anak dari satu ayah ini diulangi 2 kali. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Ya, dan seorang sudah tidak ada lagi. Jadi mereka ingin menunjukkan mereka itu jujur sekali. Jelas sekali ya. Yusuf tahu itu dia, tapi dia ingin uji mereka ya. Tapi, poinnya, kenapa mereka harus mengucapkan kami anak dari satu ayah, ada 10 kami. Kami ini 10 ini, kami bukan mata-mata. Karena tidak ada mata-mata yang bersaudara yang mau datang. Kenapa? Kalau mata-mata itu kalau ketangkap, itu hukumannya hebat. Ya, hukumannya mati. Jadi siapa yang mau mati? Siapa yang mau mati? Satu keluarga mati semua pada saat satu yang ditangkap, lalu apa? Satu itu mungkin dianiaya untuk mencari tahu siapa itu mata-mata lainnya. Jadi kalau kakak beradik istilahnya, itu nggak mungkin terjadi di zaman dahulu dan zaman sekarang. Sama-sama bekerja sebagai mata-mata. Ada seorang keluarga, 5 anak mereka, 5-5-nya satu proyek sama-sama. Mata-mata untuk satu tugas yang sama. Nggak mungkin, saudara. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak mungkin mata-mata itu bersaudara. Itulah sebabnya saudara-saudara Yusuf itu tekankan itu. Kami ini bersaudara. Nggak mungkin. Nggak masuk akal 10 bersaudara itu apa? Menjadi mata-mata pada saat yang bersamaan. Ya, pada saat yang bersamaan. Tapi inilah ya, Yusuf tuduh terus mereka. 4 kali dia sebutkan, kamu lihat ini mata-mata, kalian ini pengintai. Ya. Apa motif Yusuf? Ya. Menuduh saudara-saudaranya. Kejadian 42:15 katakan, dalam hal ini juga, ini Yusuf sendiri yang katakan, dalam hal ini juga kamu harus diuji. Diuji dalam hal apa? Salah satu adalah apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya. Kami ini orang jujur. Kami bukanlah pengintai. Dan itu Yusuf sudah tangkap. Yusuf tahu sekali mereka itu berapa saudaranya. Karena dia salah satu ya. Dia salah satu dari mereka. Ya. Sekarang pertanyaannya, oke, kamu dapat saja jujur tentang berapa jumlah kalian. Fakta tentang siapa kalian itu kalian bisa jujur. Tetapi hati kalian itu bagaimana? Apa perasaan kalian terhadap satu dengan yang lain? Apa perasaan kalian terhadap Benyamin? Yusuf belum tahu, belum kasih tahu tentang Benyamin ya. Tapi apa perasaan kalian tentang adik-adikmu? Apa perasaan? Inilah yang harus diuji. Inilah yang harus diketahui. Yusuf ingin melihat pertobatan mereka. Ya. Yusuf ingin melihat pertobatan mereka. Betul. Dia berbicara kasar. Kemudian dia menuduh mereka sebagai mata-mata. Dan yang dia ingin lakukan untuk menunjukkan hati mereka. Ya. Hati mereka. Dia masukkan mereka semua ke dalam penjara. Selama 3 hari. Nah, ada yang katakan ya. Kenapa dia masukkan mereka ke dalam penjara seperti pelajaran sekolah sahabat kita 3 hari? Untuk merasakan keadaan penjara di Mesir. Seperti Yusuf. Ya, untuk merasakan keadaan penjara di Mesir. Seperti itu. Dan pada saat mereka berada dalam lubang yang sama yang didiami oleh Yusuf. Dengan kata lain ya. Apa kira-kira yang akan keluar dari hati mereka? Apa yang keluar dari hati Yusuf setelah dia keluar dari penjara? Kita lihat tetap menjadi orang yang terus dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudaranya? Pada saat mereka masuk penjara, adakah mereka itu tetap dekat dengan Tuhan? Ya. Jadi itulah masukkan penjara. Kemudian apalagi yang kemudian kita lihat yang terjadi ya. Kita lihat apa yang ingin diuji dari hati mereka. Kejadian 42:16 katakan, suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu. Jadi hanya 1. 9 ini harus terus-menerus berada dalam penjara. Seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu semua ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah kamu itu jujur atau tidak? Apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Jadi rencana Yusuf yang pertama, 1 yang pulang, 9 semuanya dalam penjara. 9 dalam penjara. Tapi kemudian Yusuf berubah pikiran. Bukan berubah pikiran, berubah metode. Kejadian 42 ya. Mungkin saya tidak sempat tulis ayatnya ya.
ayat 16, saya tidak sempat rubah, mungkin ayat 17 saya percaya. Tapi ini kemudian dia rubah ya. Dia katakan apa? Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Kenapa dia rubah? Tadinya 1 saja yang pulang, 9 ditahan, tapi sekarang dia rubah. 9 pulang, 1 yang apa ya? 1 yang ditahan. Kenapa? Ya karena mungkin dia berpikir, wah kalau kan tujuan Yusuf supaya dia bisa melihat Benyamin kan? Tujuan Yusuf. Kalau sekarang dia tahan 9, 1 yang pulang, lebih sukar bagi Yakub untuk mengizinkan Benyamin pulang. Bukan pulang, pergi untuk kemana? Ke Mesir. Pasti. Yakub akan mati-matian, tidak akan membiarkan Benyamin dibawa ke Mesir. Kalau 9 yang ditahan di Mesir. Ya, kalau 9 yang ditahan. Jadi, waduh 9 saya sudah ditahan. Tidak ada, kecil kemungkinan Benyamin itu akan keluar. Jadi, pasti pada saat ke-10 saudara ini pergi saja ke Mesir, Yakub tidak izinkan Benyamin untuk pergi. Dia katakan apa? Supaya jangan ada kecelakaan. Jangan dia mati. Karena kenapa? Karena dari anak Rahel hanya tinggal dia. Kan tadi ada 2 kan anak Rahel. Yang Yusuf. Tapi ya Yakub sudah pikir Yusuf sudah mati. Tinggal yang sisanya apa? Benyamin. Makanya Benyamin dia tidak mau pergi. Dia tidak mau izinkan pergi ke Mesir karena tinggal satu-satunya anak daripada Rahel. Istri yang dia cintai. Jadi kalau 9 orang ditahan, 1 yang pulang, agak lebih tidak memungkinkan Benyamin untuk diizinkan pergi kemana? Pergi ke Mesir. Itulah sebabnya Yusuf rubah. Dia bilang, oke, seorang yang terkurung, tapi apa? Seorang yang terkurung, 9 boleh apa? Pulang, bawalah gandum, supaya lebih banyak yang bawa gandum. Juga itu pemikiran Yusuf ya. Yusuf pikir kalau 1 yang pulang, waduh, gandumnya cuma sedikit yang dibawa. Tapi kalau 9 yang pulang, lebih banyak yang gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Jadi Yusuf ingin melihat kenapa? Kenapa dia ingin biarkan 1 saja yang dapat diam? Karena dia ingin menguji. Adakah mereka memiliki concern kepada 1 orang yang ditawan? Adakah mereka memikirkan si orang yang ditawan? Adakah mereka memikirkan yang ditawan seperti apa yang telah mereka lakukan pada Yusuf? Adakah sekarang mereka menyadari tentang keadaan si Yusuf yang tadinya mereka telah jual ke orang-orang Ismail atau Midian? Jadi dia ingin menguji hati mereka. Dan terbuktilah. Ya terbukti. Pada saat apa yang telah Yusuf lakukan dengan berbicara kasar, menuduh mereka, memasukkan dalam penjara, dia kemudian bisa melihat perubahan-perubahan dari saudara-saudaranya. Ya. Apa yang dinyatakan oleh saudara-saudaranya, Kejadian 42:1, mereka berkata seorang kepada yang lain. Jadi artinya bukan hanya 1 orang yang bertobat, bukan hanya 2 orang yang bertobat, tapi masing-masing mereka itu memiliki 1 pandangan yang sama. Pandangan sama yang apa? Pertobatan sama apa? Nah inilah ini. Betul-betullah kita semua menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Pada siapa adik kita itu? Yusuf. Kepada Yusuf. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Bukan hanya 1 yang menyadari dosa mereka, tapi seorang dengan yang lain. Semuanya menyadari kesalahan. 1 rekonsiliasi, 1 hubungan yang diperbaiki. Entah dengan Tuhan yang utama, entah dengan sesama, entah Anda dengan istri, suami, anak-anak Anda, orang tua Anda. Pertama-tama, untuk dapat memiliki 1 hubungan yang dapat dipererat kembali, adakah kita menyadari dosa kita, kesalahan kita, yang menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan dengan orang lain? Adakah kita menyadari hal tersebut? Adakah kita menyatakan kesalahan kita kepada orang yang kita sakiti? Oke, mungkin Anda katakan, tapi pendeta saya yang disakiti. Well, of course. Ya, of course, mungkin Anda yang disakiti, tetapi adakah hal-hal juga yang mungkin kita kontribusikan terhadap apa yang kemudian terjadi orang tersebut menyakiti kita? Jadi poinnya adalah, adakah kita menyadari kesalahan kita? Kesalahan-kesalahan yang kita mungkin juga telah lakukan. Setelah saudara-saudaranya itu berkata seorang kepada yang lain menyadari kesalahan dan dosa mereka, maka menangislah Yusuf. Kejadian 42, 23, 24.
Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Lalu menangis. Ya, ada 4 kali Alkitab membahas tentang Yusuf yang menangis. Tangisan yang pertama itulah yang paling penting. Kenapa? Karena itulah tangisan dia menyadari saudara-saudaranya yang sudah bertobat. Walaupun dia belum menyatakan siapa dirinya, tapi dia sudah mulai melihat perubahan saudara-saudaranya. Dia menangis. Itu tangisan yang utama. Tentu dia tangisan yang kedua, dia menangis apa? Dia menangis saat dia melihat Benyamin. Yang ketiga, dia menangis saat dia melihat Yehuda membela Benyamin. Dia tangis dan kemudian dia menyatakan siapa dirinya. Itu tangisan ketiga. Tangisan yang keempat, dia menangis melihat apa? Melihat ayahnya. Tapi kalau dia tidak menangis yang pertama, mungkin dia tidak akan memiliki tangisan yang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi inilah tangisan yang paling penting. Melihat saudara-saudaranya yang bertobat. Nah, pertanyaannya, kenapa Simeon yang ditahan? Kenapa bukan Ruben? Kenapa bukan Lewi anak yang ketiga? Kenapa bukan Yehuda anak yang keempat? Kenapa si Simeon yang harus ditawan, yang ditinggalkan, yang harus dijaga? Ya mungkin karena ini satu pertanyaan yang kenapa Simeon anak kedua yang ditahan dan bukannya Ruben anak pertama atau anak yang lainnya? Karena mungkin kita lihat bagaimana Ruben, Yusuf sadari bahwa Yusuf tidak tahu waktu kenapa dia harus dilemparkan ke dalam goa sumur waktu dia saudara-saudaranya melihat dia ya. Dan Yusuf tidak dengar apa yang Ruben katakan pada saudaranya, tapi Rubenlah yang sejak semula itu mencoba untuk membela Yusuf ya. Dan sekarang dia bisa dengar langsung. Ya. Kejadian 42 ayat 22, lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah," dia katakan pada saudaranya, "bukankah," ini Yusuf hanya dengar ya, tapi karena Ruben bicara kepada saudaranya yang sudah menyadari kesalahan mereka, lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan padamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, terhadap Yusuf. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Jadi oke lah. Jadi Ruben, oke. Yusuf sekarang menyadari, oke, Ruben ini, rupanya begitu Ruben ya. Oke, jadi, tapi kenapa anak yang kedua? Kenapa dia pilih? Kenapa bukan anak yang ketiga atau keempat ya? Kenapa bukan si Lewi anak ketiga atau Yehuda anak keempat? Mungkin yang dapat ditawarkan atau yang dapat diberikan ya. Kenapa sampai Simeon anak yang kedua itu menjadi tawanan agar supaya Benyamin itu dapat datang? Kenapa? Karena Simeon itu anak kedua dari Lea. Simeon adalah anak kedua dari Lea dan Benyamin itu adalah anak kedua dari Rahel. Jadi untuk menebus anak keduanya Lea, anak kedua Rahel itu yang harus anak kedua Rahel yang harus didatangkan, harus sama-sama seimbang. Itulah sebabnya Yesus harus menjadi sama seperti kita ya, sama menjadi seperti kita dalam keadaan yang sama. Tapi poinnya bukan itulah. Poinnya adalah bahwa apa yang kita tuai, mereka harus merasakan dalam penjara. Ya, mereka harus merasakan apakah mereka sekarang rela nantinya untuk, bahasa orang Jakarta bilang, bela-belain membebaskan Simeon. Ya. Adakah mereka akan berusaha untuk membawa Simeon itu kembali dari penjara? Yaitu dengan cara apa? Dan kita akan lihat ya. Membawa Benyamin untuk datang kemana? Membawa Benyamin untuk datang kembali ke Mesir. Tapi itulah yang kemudian kita lihat mereka lakukan ya. Tapi poinnya adalah Simeon harus masuk ke dalam penjara. Dan saudara-saudaranya itu 10 orang itu semuanya itu sudah mengalami penjara selama 10 hari. 10 orang ini masuk dalam penjara selama 3 hari. Kenapa? Karena memang dalam dunia ini keadilan itu cukup adil ya, yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena kita harus menuai apa yang ditabur. Kita dapat merasakan, kita dapat menuai apa yang kita tabur itu. Ya. Apa yang mungkin kita lakukan di masa lalu, kesalahan-kesalahan kita, betul. Tuhan katakan rancangan Tuhan itu adalah hal yang baik. Tapi hal yang baik yang dapat terjadi juga mungkin seperti kepada saudara-saudara Yusuf harus juga lebih dahulu masuk ke penjara 3 hari. Bukan karena Tuhan benci mereka sampai mereka harus masuk 3 hari. Supaya mereka juga dapat berubah, lebih bertobat. Lebih berubah, lebih bertobat. Ya, lebih berubah, lebih bertobat. Jadi kita juga harus kadang-kadang menuai apa yang kita tabur. Ya, kita tahu ini satu tindakan yang salah. Kita tetap lakukan. Ini berlawanan dengan firman Tuhan. Kita tetap lakukan. Kadang-kadang kita harus menerima akibatnya. Kenapa? Pada saat itulah
kita dapat apa? Disadarkan dan dapat mengingat, aduh dulu saya kena batunya juga nih. Ya, dulu saya kena batunya. Dan itulah membawa kita untuk tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Jatuh ke dalam dosa yang sama. Matius 7 ayat 2 katakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Akan diukurkan kepadamu. Jadi itulah ya. Ukuran-ukuran itu akan apa? Mereka menyebabkan kemalangan dalam diri Yusuf sampai Yusuf harus masuk penjara. Itu kemudian diukurkan kepada mereka. Mereka juga masuk penjara, walaupun hanya 3 hari ya. Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang apa? Itu juga yang akan dituai. Jadi pada saat Yusuf memasukkan saudara-saudaranya ke dalam penjara, itu bukan karena dia benci. Bukan. Ya. Karena dia ingin mengetahui hati saudara-saudaranya. Mengetahui keadaan mereka. Kenapa? Karena selain kita sudah lihat bagaimana dia menangisi mereka ya. Dia mengasihi saudaranya, dia menangisi mereka. Dia menyadari bahwa saudara-saudaranya yang telah mengetahui, dia menyadari saudara-saudaranya yang telah mengetahui kesalahan dan dosa mereka. Ya. Pada saat mereka berbicara satu dengan yang lain, Yusuf mengerti perkataan mereka. Dan dia apa? Dia menangis. Bukan itu saja. Bukan hanya dia menangis, bukan hanya dia menyadari, tetapi dia juga menunjukkan kebaikannya kepada saudara-saudaranya. Walaupun satu, anak kedua, Simeon yang ditahan, tetapi 9 yang pulang ini, apa yang dia berikan kepada mereka? Ya. Yusuf menunjukkan kebaikannya kepada mereka. Kejadian 42 ayat 25 katakan, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf sesudah itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa, ayat itu, sesudah itu mungkin ya, mungkin lebih tepatnya, ini saya tidak sempat rubah ya, saya masih ikut ayat yang di atas, tapi ayat Kejadian 42 ayat 25 dimulaikan dengan kata ini, sesudah itu mulaikannya. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya. Serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Atau hamba Yusuf melakukan itu kepada saudara-saudaranya. Coba kita lihat, Yusuf kembalikan. Ya, pada saat saudara-saudaranya di Kejadian 37 terakhir melihat Yusuf sebelum pertemuan mereka saat ini. Yusuf pergi, uang ada sama mereka. Uang penjualan Yusuf itu mereka pegang. Tetapi sekarang coba kita lihat, mereka pergi dengan uang dan Yusuf tidak ambil uang mereka itu. Ya, bagaimana mengasihi saudara-saudaranya itu ya. Yusuf yang mengasihi saudara-saudaranya tersebut. Pertanyaannya bagi kita, ya, kenapa Yusuf kok masih bisa mengasihi saudara-saudaranya? Ya, kenapa dia mengasihi saudara-saudaranya? Dan apa yang juga pertanyaan itu jawabannya sama. Kenapa Yusuf masih mengasihi saudara-saudaranya? Dan kedua, kenapa saudara-saudaranya itu bertobat? Kenapa saudaranya itu bertobat, menyadari kesalahan yang mereka telah lakukan kepada Yusuf? Jawabannya hanya satu, ya. Karena ada satu oknum yang telah terlibat dalam kedua peristiwa atau kedua hal yang sama. Yusuf yang mengasihi, saudara-saudaranya menyesal dan bertobat, ada Allah yang terlibat. Ada Allah yang terlibat. Itu jelas kepada Yusuf. Ini dinyatakan dari Kejadian 42 ayat 18 sampai 19. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka. Pada saat dia berkata kepada mereka ya. Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Itu yang dikatakan ya. Dia rubah. Tadinya 9 yang ditahan, 1 yang direncanakan pulang, tapi setelah dia rubah. Kenapa? Apa yang dia katakan setelah dalam peristiwa ini? Saudara-saudara itu tidak sadar. Ada satu poin penting yang dinyatakan oleh Yusuf di sini. Yaitu kata apa? Aku takut akan Allah. Saudara-saudara itu karena mungkin baru dalam penjara 3 hari, mereka nggak kepikir, wah Yusuf menyebutkan tentang Elohim, menyebutkan tentang Allah ya. Dia tidak sadar, mereka tidak sadar. Kenapa? Karena mereka masih dalam keadaan apa?
KO istilahnya, atau dalam keadaan kacau pikiran mereka ya. Mereka mau beli makanan, kok mereka masuk dalam penjara dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak kepikir secara jernih. Disinilah sesungguhnya kalau mereka itu mencerna baik-baik perkataan Yusuf, mereka sudah mulai curiga. Ya kenapa? Karena Yusuf berkata, aku itu takut akan Allah. Aku takut akan Allah. Nah, inilah kita lihat. Kenapa Yusuf yang mengasihi? Karena seseorang yang takut akan Allah. Bagaimana dengan orang yang bertobat? Orang yang mengasihi itu terjadi pada saat orang itu takut akan Allah. Bagaimana orang yang bertobat? Kapan mereka bertobat? Juga pada saat mereka takut akan Allah. Takut akan Allah adalah permulaan apa? Permulaan hikmat. Takut akan Allah adalah satu permulaan, satu kehidupan yang penuh. Ya, kehidupan penuh. Takut akan Allah. Dan inilah dikatakan juga oleh saudara-saudara Yusuf ya. Kejadian 42, 27 dan 28. Ketika seorang pada saat mereka setelah pergi, mereka buka karungnya, didapati ada uang dalamnya. Dikatakan apa? Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar, takutlah mereka. Mereka menjadi takut. Takut akan apa? Dituduh kembali mereka akan menjadi mata-mata, dituduhlah mereka menjadi pencuri dan lain sebagainya. Hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap apa? Terhadap kita. Jadi sekarang mereka melihat bahwa segala sesuatunya itu ya tadinya yang mereka lakukan adalah kehendak mereka. Mereka tidak tanya-tanya, ini Allah setuju atau tidak mereka jual Yusuf. Mereka melakukan ini dan itu, mereka membunuh satu negara pada saat adik perempuan mereka Dina dilecehkan, mereka bunuh itu satu kota itu ya. Mereka tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Tapi pada saat ini, setelah 21 tahun ya berlalu, melihat segala sesuatunya, mereka mengatribusikan bahwa mereka harus melihat segala sesuatunya dari satu kacamata. Allah yang bertindak. Allah yang terlibat. Inilah menjadi satu poin bagaimana pertobatan. Walaupun belum sempurna. Nanti kita sudah singgung waktu lalu ya. Ruben itu ya. Kenapa Yehuda menjadi lebih daripada Ruben. Ya. Ruben tawarkan dua anaknya. Kalau untuk mati. Kalau sampai Benyamin tidak dibawa pulang. Tapi Yehuda menawarkan dirinya. Ya. Jadi pertobatan itu mungkin derajatnya berbeda antara Ruben dan Yehuda. Tapi poinnya adalah semua saudara-saudara Yusuf itu adalah orang-orang yang telah bertobat atau mulai proses pertobatan tersebut. Ya, kenapa? Karena mereka melihat tindakan Allah, keterlibatan Allah dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bagaimanakah caranya kita dapat mengasihi? Bagaimanakah caranya kita dapat memiliki pertobatan? Pada saat kita takut akan Allah, melihat keterlibatan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya berdoa, kiranya hal yang terbaik yang telah terjadi, ya kita akan terus membahas. Saya tidak memiliki kesimpulan saat ini, oleh sebab kita akan sambung apa yang terjadi kemudian antara Yusuf dan saudaranya. Tetapi disinilah bahwa pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya, kepenuhan daripada mimpi Yusuf, dia melihat gandum saudara-saudaranya tunduk padanya, itu semua terjadi oleh sebab Allah yang terlibat, Allah yang memberikan mimpi, lalu Allah yang yang mewujudkan mimpi tersebut menjadi satu kenyataan. Adakah kita mempercayakan tindakan Allah dalam kehidupan kita? Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengasihi dan orang-orang yang bertobat. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Kisdak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.